Halo semuanya, kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Dan hari ini kami akan menanyakan kepada mahasiswa tentang bagaimana pendapat mereka dengan demokrasi di Indonesia. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kelompok kami terdiri dari 7 orang mahasiswa aktif yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan materi demokrasi. Sebelum kita ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang ada di dunia. Namun, apakah demokrasi tersebut sudah terlaksanakan dengan sangat baik? Dan apa tanggapan mahasiswa terkait demokrasi yang ada di Indonesia? Namun, sebelum kita terjun langsung ke lapangan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu demokrasi. Demokrasi bukan sekedar sistem pemerintahan. Ia adalah cerminan dari suara rakyat, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan hak setiap warga negara. Dalam demokrasi, kita semua punya peran baik sebagai pemilih, sebagai pengawas, maupun sebagai bagian dari perubahan itu sendiri. Di Indonesia, demokrasi tumbuh dari sejarah panjang perjuangan. Dari masa reformasi hingga hari ini, kita terus belajar bahwa demokrasi bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia harus dijaga, diperjuangkan, dan terus disempurnakan. Mari kita rawat demokrasi bukan dengan kebencian, tapi dengan partisipasi, bukan dengan apatisme, tapi dengan harapan. Karena demokrasi adalah milik kita semua. Oke, jadi kita berada di kampus Universitas Pamulang. Ya, di pemandangannya. Jadi kita akan bertanya pada warga sekitar bahwa apa sih itu arti dari demokrasi? Apa itu arti demokrasi bagi Abang? Jadi demokrasi itu adalah kebebasan dari cara kita berbicara kepada pemerintah. Ya, Jadi kita harus berbicara kepada pemerintah dengan sangat-sangat terbuka dan tidak boleh dibatasi. Itu namanya demokrasi. oh jadi demokrasi negara sebuah bentuk negara yang membebasi para masyarakat untuk bebas berkritik dan mengeluarkan pendapat ya. Betul sekali. Dan salah satu contoh demokrasi yaitu adalah dengan adanya pemilu. Oke, jadi Betul nggak? betul Nah. sekali. Jadi pemilu itu adalah salah satu bentuk demokrasi dalam negara ini. Betul sekali. Betul kan? Dan jadi selanjutnya, apakah menurut Abang nih, menurut Abang suara Abang tuh didengar buat oleh pemerintahan? Aduh, untuk saat ini sangat-sangat susah didengar. Karena transparansi dari pemerintah itu sangat-sangat kurang menurut saya. Betul. Sangat tertutup. Ya. Dan saya harap kedepannya untuk pemerintah lebih terbuka bagi masyarakat. Oke. Jadi ya mungkin ya untuk sekarang masyarakat masih tidak jelas nih, masih tidak jelas arahnya, maksudnya kurangnya transparansi pemerintahan itu menyebabkan masyarakat kurangnya percaya pada pemerintahan. Jadi yang tadi Abang nih harapkan, apa tadi Bang yang Abang harapkan untuk pemerintahan ini? Pemerintah lebih transparansi kepada masyarakat. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke, jadi itulah demokrasi dan apa harapannya dan apakah suara didengar oleh Abang ini. Oke, sekian, terima kasih. Oke. Mungkin pertanyaan sebelumnya belum terlalu menjawab untuk pertanyaan kami. Sekian banyak pertanyaan kami tentang bagaimana sih bentuk demokrasi dan apa sih arti dari demokrasi kita ini ya. Mari kita tanyakan pada abang-abang lain yang termasuk juga mahasiswa Umpam di sini. Yes, naon? Jadi bang-abang sekalian nih, apa sih arti demokrasi? Kayak apa ya? Demokrasi Kita tuh sebagai masyarakat tuh ya. membuka suara kita itu demi kemajuan negara. Oh, jadi kebebasan bersuara itu adalah satu bentuk pemerintah demokrasi itu. Iya. Kalau menurut Abang apa sih Bang arti demokrasi itu Bang? Demokrasi itu sebuah negara gitu yang dipimpin oleh rakyat. Jadi rakyat itu berhak memimpin atau memberi suara untuk. Oh, jadi rakyat itu adalah tatanan tertinggi dari birokrasi negara demokrasi ini ya Bang ya? Ya, kalau untuk demokrasi iya. Hmm. Tapi kalau buat tingkat tinggi dari hukum itu tetap Pancasila. Pancasila. Ya. Oh, jadi rakyat itu berhak
rakyat itu berhak bersuara, berhak menyampaikan pendapat, berhak apa yang terjadi di pemerintahan ini seperti apa aja kebijakannya, apa aja ya semacamnya ya Bang ya. Oke, sip sip. Oke, jadi apakah abang-abang di sini nih merasa bahwa suara-suara abang nih, apa pendapat-pendapat abang nih didengar oleh pemerintah? Ya, dari kasus-kasus yang biasa orang demokrasi seperti apa kasus mik dimatiin tuh, itu ya kurang sih demokrasi kita. Iya sih, saya juga seperti itu. Seperti kasus contoh ini Bang ya, di fungsi bagi TNI Bang ya, itu. Kayak tiba-tiba nih Hmm, disahkan begitu saja atau dirapatkan begitu saja tanpa adanya persetujuan dari masyarakat Indonesia kita. betul sekali. Kalau misalnya ada Dewan Perwakilan Rakyat, berarti rakyat yang berhak bersuara kepada dewan tersebut ya Bang ya. Harus lebih terbuka lah tentang apa yang terjadi di Indonesia gitu, ingin apanya gitu. Harus terbuka dulu ke masyarakat dulu gitu. Oke, Jangan tiba-tiba disahkan atau gimana gitu. terima kasih Bang. Oke, mungkin ya demokrasi kita tuh butuh perubahan besar, butuh revolusi besar untuk berubah sistem demokrasi yang telah rusak ini, dan pun demokrasi yang urak-urakan seperti ini. Dan mungkin ada pendapat lain dari beberapa mahasiswa di Universitas seperti yang kita temukan saat ini. Ya, jadi di sini kita bersama mahasiswa Universitas Pamulang juga. Ya gimana Mbak? Menurut Mbak apa sih sebenarnya arti demokrasi buat Mbak? Demokrasi itu sepertinya itu kebebasan ya, kebebasan masyarakat untuk mengeksplor segala hak dan kewajiban mereka secara terbuka antara satu dengan yang lain. Mungkin seperti itu. Oh jadi lagi-lagi tentang kebebasan dan juga memprioritaskan hak dan kewajiban masyarakatnya Bang, rakyatnya ya Pak. Dan menurut Mbak juga, apakah juga menurut Mbak itu suara Mbak, apa pendapat Mbak itu didengar oleh pemerintah Mbak? Sepertinya tidak ya. Banyak sekali sekarang kasus-kasus yang memang melibatkan masyarakat, yang masyarakat banyak menuntut. Masalahnya memang masyarakat juga tidak melakukan kewajibannya, tapi menuntut banyak haknya. Namun segala bentuk hak masyarakat itu kan bersuara terhadap pemerintah, memberi pendapat. Namun suara kita itu tidak pernah didengar. Kadangkala banyaklah yang kasus-kasus sekarang ya, dimana apa tuh seperti UU RI TNI ya kalau nggak salah. Ya. Yang tentang dui fungsi tugas TNI ya Pak? Ya. Mungkin seperti itu ya, banyak tuntutan masyarakat yang kenapa kok dilakukannya nggak terbuka dengan masyarakat gitu. Jadi ya suara kita memang seperti apa ya, seperti angin lalu lah, nggak didengar. Kalau dalam kehidupan Mbak nih Mbak, kehidupan Mbak sendiri, apa sih yang Mbak rasain tentang pemerintahan ini Mbak? Apa yang kerugian yang Mbak rasain pada bobroknya pemerintahan ini Mbak? Kerugian sih kalau untuk sekarang impactnya belum kerasa banget ya, tapi mungkin nanti pas sudah jenjang-jenjang lebih tinggi lagi, karena sekarang masih awal-awal lah, masih belajar tentang segala bentuk aspek pemerintahan serta banyaknya kasus-kasus pemerintahan yang sekarang itu ya masih belum berimpact banyak sih, masih aman lah, masih kayak ya udah pemerintah kayak gitu ya udahlah gitu. Oke, itu tuh mungkin dari kerugiannya, dan juga apa sih yang Mbak harapkan ke depannya untuk pemerintahan kita, untuk pemerintahan demokrasi kita? Ya satu sih, suara rakyat didengar. Kalau nggak didengar ya dipertimbangkan gitulah. Suara rakyat harus benar-benar dikasih ruang untuk bersuara, untuk berpendapat kepada pemerintah. Jadi pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri dengan mengatasnamakan kekuasaan mereka gitu. Jadi juga mungkin ada juga jaminan keamanan ya buat kita para warga yang ingin bersuara atau berpendapat ya Mbak ya. Oke. Jadi lagi-lagi kita tentang kebebasan berpendapat. Karena demokrasi ini tidak luput pada kebebasan berpendapat dan kritisi pada pemerintahan dengan jaminan keamanan. Itulah yang mungkin warga harapkan untuk sementara ini. Mungkin ke depannya kita berharap agar pemerintah lebih terbuka lagi, lebih transparansi lagi pada kinerja pemerintahannya. Oke, terima kasih ya Mbak. Sama-sama.